apa gitu yang kira-kira aneh terus ada khasiatnya, kita bawa, kita koleksi. Yang pertama ini mimba. Ini mimba. Nah, udah pada tahu ya, tanaman serbaguna ada banyak mimba. Kalau yang ini mindi, ini mindi. Kalau mimba daunnya tangkainya tunggal, kalau mindi majemuk daunnya. Nah, bedanya tuh. Kalau ini tangkai langsung daun, kalau ini tangkai ada tangkai lagi. Dari famili Liliaceae, jadi sama semua ininya, kandungannya tidak ada perbedaan, cuma mungkin dari kadarnya. Nah, jadi racunnya lebih banyak di mimba daripada di mindi. Kemudian ini baru ditanam. Kayu putih ya. Tanamnya juga karena belinya banyak jadi ditanam semua di sini. Satu aja di sini. Kemudian ada rimpang-rimpangan di sini sampai ke sana. Temulawak, jahe. Nah, yang ini salam. Nah, kalau ibu akrab nih, daun salam. Ini memang racunnya racun perut tapi lemah. Kalau ke manusia mungkin tidak ada efeknya. Yang racun yang paling tinggi di bijinya. Inilah sudah terlalu mematikan buat serangga juga. Nah, ini sambiloto. Nggak tahu di daerah lain namanya apa? Sambiloto. Kalau orang Sunda sambilata pakai A. Iya, kalau orang Jawa sambiloto. Sambilata. Nah, daerah saya sambilata. Ini sebagai penolak makan, terutama untuk serangga penusuk pengisap. Kalau orang tua zaman dulu minum sambiloto kalau dia mau pergi ke hutan supaya tidak digigit nyamuk. Kemudian ini kacang bak. Nggak tahu namanya ini, tapi nggak ada bentuknya gitu, bentuknya nggak mirip sama sekali. Ini racunnya lumayan agak-agak kuat, terutama di biji. Daunnya juga ada mengandung, tapi yang paling kuat di biji. Ini racun kontak dan racun perut untuk semua jenis serangga. Bahkan kalau di kami daerah selatan ini buat menubah ikan. Nah, kalau menangkap ikan pakai ini, tapi yang warnanya ungu, yang besar-besar, ininya agak besar gitu. Lanjut ke sini, ini hitung. Nah, kalau orang pesisir, orang pantai tahu dengan hitung. Nggak tahu di daerah masing-masing mungkin beda ininya, tapi ini hitung efek ya apa? Kayak ketapang beda lah. Yang besar buahnya, ketapang kecil. Nah, kalau ketapang kecil, kalau ini buahnya beracun Pak. Buahnya sama kulitnya, kulit dahan. Segi 4 atau segi 5 itu. Kayak ketupat, dari ketupat yang bulat gitu. Saya nggak ada buahnya. Ini racunnya lumayan kuat. Jangankan serangga, hewan mamalia pun bisa keracunan. Terus yang ini sirih hutan ini. Ini
ini serebutan. Ini kami coba untuk mengendalikan urang coklat WBC. Buahnya yang kita ambil buahnya. Kalau di daunnya tidak terlalu bagus. Akan lebih moncer lagi. Nah ini akan lebih moncer lagi kalau ditambah dengan minyak serai merah ya, nanti ada minyak serai ini bagus untuk mengendalikan WBC. Kalau daunnya bisa mengendalikan jamur-jamuran dan bakteri. Ini kalau petani di daerah Tasik buat batang bawah lada perdu Pak, sambungan lada perdu ini Bisa kan? iya bisa. Dan kalau lada perdu itu kan di stek ya. Kalau stek itu akarnya cuma 1 atau 2, nggak kuat. Tapi kalau disambung dengan ini akar bawahnya sangat kuat, jadi bagus. Nah ini kemuning ini tanaman hias ya, tapi bisa digunakan untuk pestisida nabati. Ini racunnya racun perut, tapi memang tidak terlalu keras, lemah racunnya. Dan diambil bisa bijinya atau buahnya, bisa daunnya. Betul. Ini kan Ini orang Jawa tahu lah lerak untuk apa. Ini lerak kalau di daerah Jawa buat mencuci batik tulis supaya tidak gampang lumpur atau gelabus. Ini apa buahnya itu kayak mentega, kayak sabun colek lah. Nah, atau kalau dipucukkan ke air berbusa. Ini fungsinya untuk menggantikan deterjen. Iya, kalau di Bali menggantikan deterjen. Iya. Tadi di Sulawesi, Di Bali ya. Mode saya. Foto aja lah kamu. Habitat. Jadi ini kalau kan suka ada pertanyaan, kalau di pertanian organik kita nyemprot menggunakan pestisida nabati kan suka ada campuran deterjen. Iya, deterjen. Oh, berarti bisa pakai ini. Gantinya pakai ini kalau Lebih mau alami. organik murni. Iya, organik murni. Kalau sabun kan sudah kimia. Sudah kimia. Buahnya tapi Pak. Buahnya Ini berbuah selalu apa musiman? ini saya belum mendapatkan buahnya nih. Baru 4 atau 5 tahun. Ya kurang 2 tahun lagi lah. Kurang tahunnya. Nanti 2 tahun lagi saya harap berbuah gitu. Dan kemudian ini Nah ini banyak di kuburan ini banyak. iodin atau betadin. Nah, fungsinya untuk mengobati luka hati. Oh iya. Luka hati yang mendalam. Nah ini untuk bakterisida atau fungisida. Bakterisida atau fungisida. Nah, ini di depan ada pandan wangi buat bikin kue-kue ya. Campur masak Bikin nasi kolak. harum juga. Iya, Kolak ini bikin kolak. Nah, ini bisa digunakan untuk mengusir hama gudang. Kecuali tikus, ya kutu-kutuan, Sitopilus, Brucus, kemudian apa kutu-kutu beras lah, Iya. beras dan jagung. Jadi dia rasa Ikan. basah kayak gini apa dikeringkan dulu? Bisa, ya basah boleh. Kalau dikeringkan sudah habis hilang. Oh, zatnya hilang. Lebih bagus lagi ini disuling minyaknya diambil. Kalau pedagang beras yang nakal
mereka beli minyak ini disemprotkan. Oh, untuk wangi aromanya. Oh, dia mulai beras wangi. Pandan wangi. Pandan wangi. Betul ya, Pak. Iya betul. Ada pandannya, ada berasnya. Pandan wangi. Padahal bukan pandan wangi murni. Pandan palsu. Nah ini di sini ini serai wangi nih. Nah, serai wangi ini daunnya lebih lembut. Daunnya lebih seperti ini, lebih lebar. Ini batangnya merah. Nah ini yang tadi nih serai dapur atau buat masak. Serai dapur ya, serai. Ini lumayan efektivitasnya bagus sekali Pak. Cirinya tinggi. Saya coba ke kutu Coranococcus yang putih-putih itu, yang di mangga, kemudian dan di apa pepaya mati Coranococcusnya. Iya. Di kewereng 26 detik mati Pak. Kurang, Pak. Iya orang. Tekniknya dihancurkan, ambil Ada yang berupa segaran, itu saya pakai yang 5 gram per liter. jadi dihancurkan dulu, Iya, campur air nggak? campur air. Campur air Iya, dalam jumlah 5 gram per liter. air cairnya tadi 5 gram. Airnya 5 gram, airnya 1 liter, ininya 5 gram. Oh, 5 gram. Yang kita ambil daunnya. Kalau batangnya sama ya, minyaknya sedikit, sangat sedikit. Jadi Buat larutan murni nggak ada campuran. murni. Ya, Serai wangi sangat banyak Pak. cuma dicampur dengan pengemulsi deterjen. Kalau minyaknya kita suling, ini dosisnya 4 cc per liter. 4 cc per liter. Oh. Saya pernah bawa ke NTT pas dicoba ke belalang kembara. Ya. Kalau instar 1, instar 2 mati, cepat sekali matinya. Cuman masalahnya ini penguapannya juga cepat. Nah itu yang jadi masalah. Dan harganya juga mahal kalau beli. Kalau kita nanam sendiri, Iya, iya. nah, kan bisa lebih ekonomis gitu. Maksudnya seperti itu. Ini memang kami lagi mencari formulasi supaya untuk menghambat penguapan yang begitu cepat. Ini kan minyak atsiri ya, minyak aromatik, jadi mudah sekali iya sama, mudah sekali menguap. Jadi sebelum, kalau di lapangan apalagi pas terik, sebelum mengena ke hama Sudah kering. nah sudah berkurang gitu, sudah banyak yang menguap. Nah itu jadi masalah di lapangan. Kalau di tingkat lab orang itu 26 detik mati, ya cepat sekali dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Nah, sangat cepat. Cuman ini bersifat meracuni tanaman juga. Jadi saya pernah coba dari 10 mili sampai ke 2 mili, ternyata 6 ke atas itu bikin tanaman mati. Panas berarti. Iya, Herbie bisa jadi Pak, jadi herbie. herbisida kemungkinan bisa. Herbisida kemungkinan bisa. Jadi Pak, waktu aplikasinya yang baik kapan itu supaya mengurangi penguapan? Pagi. Belum berani saya Kayaknya malam loh. belum berani saya rekomendasi. Ini sedang dilakukan penelitian, udah ada 3 orang mahasiswa yang melakukan penelitian ini di saya di lab kita. Jadi sedang dicari formulasi, waktunya, terus formulasi yang bagusnya seperti apa. Nah, belum berani bicara tentang kapan ininya, belum. Tapi saya juga sangat tertarik gitu melihat reaksinya yang begitu cepat. Terus yang ini mati sama Oh, cengkeh nggak saya tahu, pada tahu semua, saya yakin Pak kalau cengkeh. ya Kalau nggak ketahuan. cengkeh, kalau minyaknya atau daunnya bisa untuk bakteri, bakteri.
Ya, Egeno itu mudah sekali sifatnya untuk melisiskan atau menggugurkan miselium pada jamur. Itu sangat cepat Egeno. Bahkan kalau di tanaman vanili itu cukup ditaburkan daun cengkeh yang kering untuk menghindari atau mencegah busuk batang. Vanili kan suka putus, itu akan menghambat pertumbuhan vanili. Tapi dengan ini mulsa daun cengkeh bisa dicegah. Yang segar atau yang kering, Pak? Yang kering segar. Kalau kering layu, kering udah rontok itu udah nggak ada. Kalau kita panen cengkeh kan suka berguguran dulu juga daunnya, itu daun yang hijau. Nah kalau sudah dikeringkan kita bisa tabur. Masa ada kandungan Yang lain buah ini, Pak, kelewatan, Pak. Kalau buahnya dijual Pak, mahal. Ada lagi, Pak, Boleh, kan? buat pengendalian, Boleh. Pak, untuk Pengendalian bakteri dan jamur. Iya. Oh, Tapi kalau buahnya atau bunganya kan mahal. ini, Pak, kelewatan, Pak. Yang mana? Kelewatan. Oh ini temu-temuan, temu putih, temu lawak, temu ireng, temu kangen, terus lengkuas, ada lempuyang di sebelah sana, kemudian konje atau kecombrang. Ini untuk penyakit, biasanya untuk bakteri atau jamur, atau keseringannya untuk jamur. Tapi begini, pengalaman saya mencoba temu-temuan ini untuk tingkat laboratorium itu efektifnya tinggi. Cuma pas diaplikasikan di lapangan sangat rendah efektivitas. Ini pengaruhnya karena memang sama, ini mengandung senyawanya yang mudah menguap. Senyawa di temu-temuan mudah menguap. Sehingga efektivitas di lapangan, apalagi terik kemudian banyak hujan, itu sangat. Sehingga kami menyarankan kalau untuk mengendalikan penyakit lebih bagus memakai agen hayati. Agen hayati lebih efektif di lapangan dibandingkan pestisida nabati. Kecuali nanti mungkin suatu saat ada penemuan formula khusus untuk temu-temuan ini. Tapi untuk hama, pestisida nabati lebih cepat terlihat hasilnya. Kalau agen hayati kan memerlukan 6-10 hari baru kelihatan reaksinya atau OPT-nya mati atau gimana. Kalau pesnat begitu disemprotkan langsung, mirip dengan pestisida kimia. Kemudian lanjut ke sini, ini di belakang ada singkong karet. Singkong yang umbinya nggak dimakan. Iya, umbinya tidak bisa dimakan. Ini mengandung HSN atau cyanida. Cyanida? Iya. Siapa namanya cyanida? Mirna. Terkenal dulu. Terkenal, aduh. Mohon maaf. Ini bisa digunakan untuk sebagai umpan beracun untuk mamalia, serangga, hama mamalia, hama tikus, kera, babi hutan. Umbinya. Kalau di daunnya tidak terlalu banyak kandungannya, tapi ini dibandingkan dengan gadung lebih kompleks gadung. Ini apanya racunnya dan lebih tinggi kandungan cyanidanya dibandingkan ini. Kalau di tempat kami gadung masih banyak, Pak. Nah, Gadung sama akar tuba. ya. Sini ada akar tuba, Pak. Ada. Nah, yang ini enggak dikasih aja. Yang seperti cemara. Iya, ini orang NTT, orang Maluku ada. Kami nggak cemara beneran sama ada. Wah, pesisir mah banyak. Dia lain. Itu cemoro sewu. Minalausya. Itu cemar. Cemara udang. Akan
ini nanti Ini apa nih? Melaleuca bracteata atau daun wangi. Nah, daunnya sangat wangi. Kalau ini Kalau digosok-gosok kemudian gosokannya tempelin ke temannya, langsung jatuh hati. nanti diserbu oleh lalat buah. Ini Diserbu. coba aja. Metyl ini kandungannya untuk lalat buah. Lalat buah jantan ya. Oh iya, petrogenol kan mungkin dari ini bahannya, Betul. eugenol. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan ini, Pak. Iya, banyak. Kemungkinan Leli bisa dari gitu. sini, bisa dari selasi ungu, selasi hijau sama kandungannya. Untuk merangkap lalat jantan biasanya. Iya. Bukan lalat betina, lalat jantan. Yang nakal dulu yang jantan. Nakal biasanya. Dia menyuntik buah, Oh iya. nah itu rusak buahnya. Kita enggak ya. Nah, ini gadung Ah, iya. gadungan. Gadung ini. Banyak saya tanam di sini. Banyak, Pak. Ini fungsinya untuk bisa untuk serangga penusuk penghisap, penggigit pengunyah, bisa untuk moluska, bisa juga untuk mamalia. Nah, lumayan karena memang ini racunnya tinggi, racunnya tinggi. Terutama yang pertama yang racunnya tinggi cyanidanya. Tapi sifat cyanida itu kalau dibelah, sebelum dibelah masih tidak aktif. Ketika sudah dibelah atau terluka hatinya terluka, dia bereaksi dengan oksigen baru menjadi cyanida. Jadi harus dirajang ya. Kalau di gelondongan gini belum aktif. Gelondongan ya. Tapi kalau bisa mengelolanya ini jadi makanan, Pak. Ya betul. Ada di tempat lain. Enak. Keripik Gadung. gadung. Selain HSN atau cyanida ada diaskorin. Diaskorin itu menyebabkan gangguan pencernaan, mual-mual, muntah, pusing, muntah darah. Ini muntah darah, hati-hati. Iya. Gatal juga banyak. Hah? Gatal. Gatal Iya, ya karena iritasi pada kulit, terutama kulit perempuan. Nah, iya. Kalau laki-laki kulitnya tebal, apalagi di kulit muka. Tebal. Iya. Ini sangat berguna. Jadi serba bisa digunakan untuk berbagai macam hama. Kalau penyakit nggak bisa. Yang di sini ada pala. Oh, pala. Pala juga untuk penyakit. Tetapi agak susah di sini, tidak ada apa bijinya. Oh, cuacanya mungkin kurang Ya, mendukung. cuacanya terlalu panas. Karena cuacanya enggak. Biasanya ini tanaman pantai atau tanaman gunung? Tanaman gunung. Tanaman gunung. Ya, tanaman yang dingin-dingin. Banyak di sana ya. Cuman ini nilai ekonomisnya tinggi. Oh. Jadi lebih baik Dijual untuk pasaran bebas. jual saja. Ini sebagai pengetahuan aja gitu. Mana mereknya nih, Pak? Ini ada bengkuang. Bengkuangnya belum paritas. Bengkuangnya belum tumbuh. F1. Bengkuang itu beracun. Iya. Jadi kalau ada yang beli bengkuang kesayangan saja. Umbinya tidak, umbinya hanya segar. Umbinya bisa untuk untuk bisnis rujak ya. Juga buat masker ibu. Nah, kalau yang beracun daunnya sama bijinya. Tapi yang paling beracun itu bijinya. Selama saya hidup di tanah ini belum pernah melihat kambing atau sapi berani makan daun bengkuang. Kalau daun kacang panjang, kacang yang lain, wah rapus. Tapi pas buat mortas kemungkinan bisa saja. Karena memang ini racun saraf. Daun bengkuang ya. Bijinya Pak, daun yang kalau daun ya
tidak terlalu tinggi lah. Biji ya. Ya, biji. Nah, ini dari Papua. Papua ya. Ya, Buah merah. Pernah saya ini udah 8 tahun belum berbuah-buah. Saya nunggu berbuah. Hah? tanaman pantai. Iya, dari Wamena. Lontar mana itu? Buah merah. Buah merah. Bukan. Yang panjang ini. Kalau yang di pantai kan bulat aja. Ini yang panjang. Belum kita coba karena saya masih menunggu datangnya buahnya. Belum pernah saya coba. Belum pernah saya coba. Karena buahnya belum berbuah. Tadinya mau dicoba, biji kan yang berkhasiat itu bijinya. Salah satunya juga kata siapa yang menemukan ini untuk mengobati HIV/AIDS ya kan. Berarti kalau di tanaman bisa juga untuk mengendalikan virus-virus. Nah, kemudian ini Cerme. cerme. Ini cerme. Ada yang tahu cerme beracun? Tahu. Ini dibuat manisan. Iya, seger ya. Makan deh. Buahnya kuning. Buahnya segar. Yang beracun itu setengah meter ke bawah Oh. kulitnya. Ini racunnya lumayan agak kuat. Kulit batang. Ya, kulit batang sampai kulit akar. Ya. Tapi Makanya orang tua zaman dulu suka melarang nanam cerme di dekat sumur. Karena takutnya mesak ininya. Racunnya. Ini kalau zaman dulu suka digunakan untuk meracun anjing liar atau anjing gila, kemudian kera, ya ini untuk mamalia, bukan mamalia ya, mamalia. Terus yang ini boleh silahkan naik Pak kalau mau. Nah ini, Pian. Asam, sangat asam. Jadi manis. Goyang Ini pahit. Pahit. Katanya goyang. Ini bisa untuk serangga, bisa untuk moluska. Kalau serangga penggigit pengunyah. Untuk moluska siput murutay atau keong mas. Moluska. Tapi tidak terlalu ini dibandingkan gaduh, lebih bagusan gaduh untuk moluska. Ini kalau diekstrak biasa memang agak kurang keluar ininya, harus dimaserasi, lebih bagus dimaserasi. Insulin apa ya? Bukan. Maserasi. Insulin itu nama latinnya trifolium, ada trifoliumnya ini bukannya beda. Insulin tidak ada sudut ini, nah ke sini. Jadi ininya nyambung beda. Terus ininya berbulunya lebih lebat. Saya nggak tanam. Kalau insulin gitu Pak? Ya. Oh ada insulin. Ya. Namanya Yakon. Yakon. Ya. Insulin. Nah ini bawang sabrang. Bawang merah. Bawang dayak. Bawang dayak. Bawang dayak. Bawangnya lumayan merah, kalau dicelupkan ke air, airnya jadi merah. Mengendalikan apa Pak? Belum saya coba. Tapi Vitalitas kalau biasanya, Pak? Hah? Vitalitas biasanya itu. Kanker, Ya. buat kanker. Vitalitas mah. Pasak bumi. Pasak bumi. Terus yang ini sama dengan yang itu. Ini Karet hutan Pak. karet hutan atau karet kebo. Iya. Untuk tanaman hias. Ini sejenis dengan apa? Bukan beringin, yang satu lagi beringin apa? Dolar. Hah? Apa? Tikus juga, tikus Benyamin itu. Daunnya Jambi. putih Pak.
Iya, ya tapi kecil-kecil. Ya, kecil-kecil putih gitu. Jadi mainan kalau kami dulu. Ini iya Diembus. lumayan lumayan racun sedang. Getahnya dari mana? Iya, getahnya. Karet apa, Bu? Iya. Karet hutan, Mbak. Beringin, beringin. Karena dia memang di hutan banyak. Kalau sekarang di sini Ini masih satu family. Cuma ini lebih beracun dibandingkan beringin. jadi ini untuk mengendalikan hama apa, Pak? Bisa untuk menggigit pengunyah. Gitu. Iya, Jadi getahnya di ekstrak aja ininya. Tumbuk gitu, Pak. Ya, bisa daunnya, bisa kulitnya. Ini kalau besar seperti beringin. Iya, ngeri banyak tunggunya ini Pak kalau udah besar Oh nanti. gitu. Waduh. Banyak putri yang di dalam tuh. Putri baju putih. Ini pace atau Mengkudu. Ini banyak kami Pak. iya, Sangat banyak kali ini. ini racun perut. Bagi manusia juga racun perutnya jadi kenyang. Kalau buat manusia mungkin ini tidak ada efeknya, ini memang racunnya lemah, tapi kalau untuk serangga adalah sedikit, ya, tapi lemah sekali racunnya. Buahnya, ya buahnya yang masih muda itu mengkal-mengkal gitu. Tapi kalau kami pernah dipakai untuk mengusir hama tikus. Ya. Ini diekstrak, ditabur di lahan. Karena dia baunya agak, Oh iya. tapi nggak tahan lama. Kalau sudah hujan terus. Bisa. Kemudian ada orang Sumatera. Ini apa nih? Palembang. Palembang, Padang. Kari Walu. Kari. Ah iya. Karena ada di sini. Sampai yang udah baca dulu. Coba ini fungsinya buat apa? Kecuali Diambil betulan. Wak kari ini. Udah mau numpang pun ini apa ini? Ini nggak ada yang numpang Pak. Benalu. Oh, enggak. Asam itu tuh. Coba. Coba. Kalau senyum. Direkam. ini sirsak. Sirsak aja. Iya, Sirsak lain Pak. Lain Pak ceritanya, Pak. iya. Kami besar sirsaknya. Semuanya. Ini sirsak yang tidak enak. Paling lama. Biar lestari. Kenapa nggak enak kan ditanam? Biar lestari Bu. Saya nanam saya sampai mati. Dimakan, diambil terus buahnya. Stres. Kalau yang tangan-tangan ini terampil. Ini yang diambil bisa daunnya. Ini sangat menyengat. Oh, daunnya. Daunnya lebih menyengat dari apa? Oh iya. Berarti ini bisa mengusir nih Pak. Kalau di PPT bisa mengusir. Kan bau datang dia kalau lebih tajam yang bau. Insektisida ini bisa untuk dosis yang agak tinggi bisa membunuh. Racunnya racun kontak dan racun perut. Pada dosis yang sangat rendah itu sebagai anti ekdisis. Apa tuh? Ekdisis itu waktu pergantian kulit di serangga. Jadi kalau ke isar 1 mau jadi isar 2 dia melepaskan kulit kan serangga. Kalau disemprot dengan ini ekstrak ini gagal melepaskan kulit. Jadi kalau dia disemprot di isar 1 sampai mati isar 1 tidak berkembang. Jadi populasi di lapangan tetap ada, tapi cuma ada kalau G1 misalkan di orang G1 aja, tidak akan jadi G2, G3 dan tidak akan ada di berikutnya. Ini pengendaliannya. Berarti kalau di mix sama sambiloto Pak bisa buat Oh, makan bagus. juga, buat molting juga ya? Iya, bagus. Kemudian ini jambu mente. Jambu metian. Jambu mente ya.
jangan jambu monyet ya Pak. Jambu mete. Lihat saya Pak. Makanya saya nggak teruskan jambu aja gitu. Ini dapat menyebab sama dengan ini, sama dengan kanyere ini, dapat menyebabkan iritasi pada kulit kita maupun kulit serangga. Kalau di kulit kita mungkin borok-borok lah, orang kalau di serangga, iya, buat tato ini orang anak-anak zaman dulu tato pakai ini betahnya. Jadi enggak gorengan ya. Betahnya dibikin buah. Buahnya ya. Jadi ini kalau di serangga ini menyebabkan luka pada kulit serangga atau kutikula sehingga cairan di serangga itu keluar menyebabkan kematian. Sama seperti ini. Serangga kayak sama semua serangga kan ada kutikulanya. Boleh semua. Mau ulat, mau belalang, mau wereng sama. Yang dipakai bijinya. Iya, cuman memang ini tidak ekonomis. Kulit bijinya aja. kulit bijinya. Iya. Berarti buahnya kan biasa dipakai dimakan keripik. Yang kacang-kacangan kita apalagi di coklat gitu kan. Iya. Terus ke sini Ini apa ini Pak? Jamur apa nih? jamur nggak tahu Pak. Iya. Bumbu ya. Saya takutnya tidak ada anak yang praktek di sini, anak SMK nemu jamur dimasak sama mereka, masuk rumah sakit. Sembarang. Ini tuba akar. Ini Ceris elliptica. Ini yang beracun di akarnya. Karena sudah pernah saya coba daunnya, batangnya, sama akarnya, ternyata yang beracun memang akarnya. Ini untuk mengendalikan keong. Kalau zaman dulu untuk mengendalikan, untuk menangkap ikan ya. Nah, kita Akar tuba, gunakan nggak asing kan? untuk keong. Cuman memang ini keras, lumayan keras. Di samping keong, Ikan-ikanan ikan juga. kecil mati, kemudian yuyu mati, belut mati, cacing yang ada di tanah juga mati. Ini kedalaman, kalau ada moluska di kedalaman 10 cm mati, jadi tembus gitu. Ini spektrumnya lumayan luas. Kami pernah mencoba ini dibandingkan dengan gadung, kemudian dengan kipahit, satu lagi tidak tumbuh, daun sembung. Ada yang tahu daun sembung? Ya. Nah, itu juga molluscida. Yang paling bagus memang ini. Nah, kemudian yang kedua daun sembung ternyata. Daun sembung itu menyebabkan keong itu keluar dari cangkangnya, keluar melotok cangkangnya. Tapi tidak bisa seperti ini menembus ke bawah lumpur. Kalau ini bisa menembus ke bawah lumpur. Ya, kami pernah penelitian dari ini Pak. Iya, Jadi kalau diekstrak ini seperti air susu. betul. Sehingga ada pepatah, Nah, air susu dibalas air tuba. Bukan air kopi. air kopi. Kemudian ada yang ini orang Jawa namanya jenu. Ya, Nah, jangan sempat kita jenuh berarti. jemu itu Pak. Ini sama jenu. Ini tuba, ini jenu. Ini tuba daun. Jenu itu tuba daun yang dipakai daun. Sama-sama nyebutnya tuba, tapi ada yang tuba jenu, ada yang tuba ini.
itulah ini. Nanti tadinya juga saya bingung, makanya saya cobain yang Kalau cobain orang ternyata bilang terbuka jenuh iya sana. betul. Ini yang jenuh Pak. Ini yang ini. Ini Kalau ini lain kan? Ini tuba akar. Ya itu namanya saya bingung. Bakar ini. Tapi kerambat juga banyak. Ngerambat. Oh dia lain Lain di oh, Kelapa kalau di sana. lain ini lain orang lain tanaman. ini numpangnya rame-rame. Tuba yang sudah ada ini. Jenuh yang besar ada di sana. Beda ini. Kalau akarnya tertuba ini. ini ada ini, ya ini. Kalau disebutnya kamalakian. Kamalakian. Di Kalimantan ini ya. Ada orang Kalimantan tadi. Kalimantan. Ini ya. Tubanya. Apa ya? Ini saya kalau biasa jenuh kalau orang yang teman Jawa Iya, tuh nyari ikan di sungai. Tubanya. Terus yang ini kalau di Sunda namanya handelun. Andelun. Yang mana Pak? Tahu yang merah ini. Yang merah nih, Pak. Daun ungu. Daun ungu. Nggak tahu bahasa Jawanya apa, bahasa Indonesianya apa, bahasa Sumateranya apa. Daun merah, Pak. Daun merah. Daun abang. Daun langit. Cibiring. Juga terlalu tinggi. Maksudnya lemah. Ini pernah saya coba untuk mengendalikan krosi atau sama flusella bagus. Meskipun tetap dimakan ulat. Ulat yang hitam-hitam itu loh, yang hitam agak kuning, ada kuning hilang. Iya. Sehingga untuk ke tanaman opetnya lain nggak saya coba karena memang tidak terlalu menjanjikan lah buat saya gitu. Kalau daerah saya ini Pak buat ini batu ginjal ini. Buat batu ginjal bukan buat ambeien. Batu ginjal Pak. Nah, kalau batu ginjal itu tuh apa? Cibeling, ambeien dia apa? Sama Pak. Ambeien dia apa? Minum pasti. Kalau ditempelkan nggak mungkin. Nah, kalau yang bertanya biasanya ambil Cuman ambil. berapa lembarnya? Umat soalnya. Enggak, sama. Punya duduk. Pernah ada yang saudaranya kena ambeien ngambil ke sini beberapa bulan. Ambil Mas. Ya, beberapa bulan Mas. nanti ambilnya maghrib. Kalau udah nggak ada orang, Nggak ada orang, saya ambil. ketahuan gitu. Ini Beli yang injek lilin itu cair dia. ini dari dari tangkai, ada tangkai lagi majemuk. Kalau mimba, Mimba dengan mindi. nah ya ini mimba dari daun, dari tangkai langsung daun. Boleh di Pak? Satu Pak. Begini bedanya. Dia dari tangkai langsung satu. Kalau ini bercabang lagi. Enggak satu dia. Ini mimba, ini mindi. Itu bedanya ya. Ya, lebih kalau mindi lebih ke Kalau dilihat bijinya, ini seperti oval. kacang Oval bentuknya. ya seperti kacang kacang tanah. Kalau ini seperti kacang tanah tapi bergerigi, berarti belinding. Mimba. Nah, tapi kecil dalamnya. Minum setengah gelas pasti jackpot. Don't try this at home. Sudah Pak waktu itu. Oh udah. Gara-gara gula darah. Oh gitu. Jangan sembarangan meskipun herbal ya. Iya. Iya. Katanya ada yang kayak gitu, saya coba langsung jackpot saya. Aduh. Turunnya drastis. Langsung turunkan. Herbal gitu. Kalau terlalu banyak ya ke Drop. ginjal atau ke hati nanti keracunan. Kemudian yang ini terakhir nih. Oh yang terakhir itu tuh. Ini saga. Biji saga. Atrocarpus. Ini kalau daunnya yang muda, pucuknya buat obat batuk. Kalau batuk-batuk. Tapi bijinya mengandung bersifat racun saraf. Ini kena singkong, Cuman memang kalau di manusia tidak terlalu tinggi
ya pusing-pusing dikit lah gitu. Ini yang lebih beracun itu saga yang pohon, ada kan yang ini yang meramat, yang pohon, saga pohon itu lebih Ninja Saga. lebih tinggi ininya. Kemudian yang ini Bintaro. Bintaro. Ini kalau yang apa cowok yang belum menikah jangan pegang-pegang ini. Cewek juga nanti mandul. Ini menyebabkan kemandulan pada Jauh. serangga pada apa mamalia. Nah, bisa kita gunakan untuk mengendalikan tikus, kera ini. Memang beracun tapi racunnya lemah, lebih cenderungnya sebagai efektif untuk memandulkan. Ini apa getahnya yang diambil, boleh dari getah apa kulit yang biasa kita ambil dari buah yang muda. Ngapa nggak orang kafe Kalau pakai ini? dicacah banyak keluar getahnya. Kemudian kita campur dengan air sedikit, baru kita kasih umpan, bisa berupa gabah, kalau untuk kera mungkin buah-buahan atau apa gitu. Kemudian disimpan atau dipasang sebagai umpan beracun. Sepertinya sama Pak. Pengalaman Pak di Sulawesi Tengah ada yang praktek ini membuat dari buah bintaro. Seperti dia kayak keracunan. Oh, keracunan. Betul buatnya itu Pak ya. Betul. bau, mungkin dari baunya saja Mas. Memang beracun Pak, tapi memang racunnya tidak kuat, tidak sekuat apa gadung. Gadung jangan dong. Iya. Gadung akar tubuh ada banyak. Beracun. Berarti bisa dibuat obat kabel. Bisa di dalam. Kalian jangan dekat-dekat. Oh iya. Jangan dekat-dekat. Jaga jarak ini udah. Saya udah Jarak. Jaga jarak. Buahnya ini dimakan direndam di Mungkin sudah perkenalan tentang pestisida nabati atau tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita cukupkan dulu, kita kembali ke lab untuk acara selanjutnya atau kegiatan selanjutnya. Mari Pak. Beli memang mahal, tidak mending pestisida karena lebih murah pestisida jadinya. Tapi kalau nanam sendiri di pematang atau di apa
udah 1 jam. Kalau dari rumah ke sana udah nyampe Awan Perahu. Iya. Adap. Set. Benar sih Haji bisa. Cobain sana, kita Variegata. Tuh, tinggal koran. Tapi bisa meren. dengan beringin, bakar napas. Bakar napas, Bakar angin. napas kita. Yang sana aja kalau enggak. Kan kan kalau polybag. Ora. Iya kok ya. Kita lihat kok. Puncit wae, puncit. Tahan nangkong ki. Iya. Puncit, Iya, puncit. dia. Nah, Anjir. Aktif. Aktif. Buah merah. Tanaman buah merah. Udah. Dah. Pesna.
Mahoni. Mahoni. Oh, kan. Nyalain lampu.